lah tuh. Kenapa? Karena orang mau datang ke tanah lapang. Mau ngapain? Mau sholat Idul Fitri. Jadi malaikat apa? Nyambut Pak, kayak pengantin. Nyambut kayak pengantin. Orang dipuasain berapa? Sebulan. Kayak pengantin Pak. Kayak pengantin. Makanya ada adat Jawa. Sekian hari ada namanya dipingit, betul nggak? Laki, calon mempelai laki, calon mempelai perempuan nggak boleh ketemu berapa hari itu Pak? Nggak dipingit jangan-jangan. Langsung main gabruk aja kayaknya. Itu ada budaya pingit tuh Pak, nggak boleh ketemu laki perempuan, betul nggak? Adat Jawa itu. Kudunya memang begitu. Calon mempelai laki, calon mempelai perempuan sebelum sah jangan dipertemukan dulu. Ini baru dikhitbah, subhanallah. Karena disogok pakai martabak, udah bawa lo calon istri kemana aja. Subhanallah. Itu kata Nabi Pak, para malaikat tanggal 1 Syawal pagi Pak berbaris-baris berjajar di sudut-sudut jalan. Mereka, para malaikat sambil berkata, "Ugudu ya ma'syarul muslimin, ayo pagi-pagi." Subhanallah. Pagi-pagi kalian berangkat ke tanah lapang. Mandi dulu habis sholat subuh. Jadi mandinya kapan Pak? Mandinya kapan? Sebelum sholat subuh. Kita sholat subuh dulu baru mandi. Lah mana wajib mana sunnah Pak. Tingkatan kualitas hadisnya, kualitas legalitasnya subuh dengan Idul Fitri. Kuatan mana tuh Pak? Subuh. Ada yang orang nggak sempat sholat subuh karena sibuk dan permak sana, permak sini Pak. Subhanallah. Mandi itu. Habis mandi ngapain Pak? Sarapan. Habis sarapan ngapain? Sholat subuh. Habis sholat subuh langsung ke tanah lapang. Karena kita kebiasaan datang masbuk Pak. Itu Idul Fitri pun datang menjelang matahari terbit. Itu nggak nyambung.com. Karena kata nabinya, pagi hari, pagi-pagi malaikat berbaris, pagi-pagi kalian umat Islam berangkat ke tanah lapang, yamunnu bil khair, berharaplah kebaikan. Tsumma yusabu alaikumul jazil, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan. Kenapa? Laqad umirtum bisyamin nahari fasumtum. Kalian diperintah puasa di siang hari, kalian laksanakan. Umirtum biqiyamin laili faqumtum. Kalian diperintah qiyamul lail di malam hari, kalian laksanakan. Wa ata'tum rabbakum. Kalian telah taat kepada Tuhan kalian. Faqbidu jawaizakum wa fawaizakum. Karena itu ambil nih piala kemenangan. Di situ ada kata jaizah wal faizah. Minal aidin wal faizin. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani, udah ada orang Indonesia paling gampang, minal aidin wal faizin. Itu tuh Pak. Jadi kalau disebut bid'ah, ngambil juga dari hadis itu Pak. Ngambil dari mana? Khutbah Idul Fitrinya Nabi. Terus oleh Syekh Nawawi Al-Bantani terjemahannya kan minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dalam kondisi fitrah, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang menang. Tapi terjemahannya cakep betul Pak. Apa itu? Iya, mohon maaf lahir dan batin. Bapak kan dibuat bingung itu tuh Pak. Memang Indonesia bingung Pak, luar biasa. Hijau ikut merah. Bingung kita Pak. Gak nyampe ilmunya. Luar biasa Pak Indonesia ini. Subhanallah. Ya, hijau dibuka merah, semangat. Subhanallah, luar biasa Pak. Itu terjemahannya mohon maaf lahir dan batin. Jangan disalahkan juga Pak. Kita belum nyampe ilmunya. Kenapa minal aidin wal faizin terjemahannya mohon maaf lahir dan batin? Siapa sih yang bikin terjemahan itu? Lagi-lagi Syekh Nawawi Al-Bantani, ngutip dari Sunan Kalijogo. Bapak baca buku Babat Tanah Jawa. Kenapa terjemahannya mohon maaf lahir dan batin Pak? Karena Idul Fitri itu, karena kita oleh Allah disucikan, maka kita pun mesti mensucikan dosa orang ke kita. Makanya istilahnya lebaran, bukan sempitan. Paham nggak? Lebaran, bukan apa? Bukan sempitan, lebarkan hati kita. Dari mana istilah lebaran? Dari
ayat 22 surat An-Nur. Di ayat itu Abu Bakar Siddiq punya anak angkat namanya Mistah. Mistah Pak diurus dari kecil, dari bayi Pak. Seperti saya punya anak yatim bayi itu banyak. Adalah sekitar 45. Dari 750, 45-nya bayi Pak. Itu paling susah kalau menerima anak yatim bayi Pak. Bayinya terkadang ada bapaknya yang meninggal, ada yang meninggal bapaknya doang. Ya, ada yang bayinya dibuang. Kenapa? Nggak bertanggung jawab. Enak buang air aja. Tapi lahir nggak mau dirawat, dia malu betul Pak. Subhanallah. Ada yang mengurus tuh Pak. Karena beberapa panti asuhan itu nggak dapat sertifikat halal. Nih bayi mana sertifikat halalnya katanya.